Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita sama-sama tidak pernah untuk bosan-bosannya untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang Allah berikan pada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat itu Allah berikan kita kekuatan untuk bisa dibangunkan dari tidur yang sementara. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita diberikan kekuatan untuk bangun salat tahajud, ibadah saum, ibadah sahur. Allah pun gerakan kita untuk salat subuh berjamaah di masjid, dan Allah dudukkan kita di majelis yang mulia, yang dibangga-banggakan Allah di hadapan majelis malaikat. Semoga susah payahnya kita semua dalam amal pagi ini Allah mudahkan kita dalam masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya yang banyak bersolawat dan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak jamaah sholat subuh yang Allah muliakan, kita lanjutkan kajian sirah nabawiyahnya atau kisah-kisah perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah hampir berapa tahun ya sirah nabawiyah ini? Udah lama saya ngasih sirah ya. Ada setahun lebih, mungkin bahkan 2 tahunan mungkin sirah. Dari mulai sebelum Nabi lahir, setelah Nabi lahir, sampai dengan Nabi dapat wahyu umur 40, sampai dengan masih dakwah di Makkah, sampai dengan peristiwa hijrah. Ya, jadi proses-prosesnya sebelum Nabi lahir, setelah Nabi lahir, masa remaja, terus angkat jadi Nabi, dakwah di Mekah, terus dakwah di Madinah. Nah sekarang masih proses dakwah di Madinah. Kemarin kita sudah menyelesaikan tentang perang Khandaq atau perang Ahzab yang cukup panjang, ya, 5 kali pertemuan kali setengah jam. Bahkan pertemuan keempat kalau nggak salah sampai 50 menit. Ya, jadi hampir 3 jam kurang lebih untuk menyelesaikan perang Khandaq sekaligus ditutup dengan perang Bani Quraidah. Nah, kita akan lanjutkan sirah nabawiyah hari ini tentang upaya Nabi menghukum bani atau kabilah-kabilah di sekitar Arab karena menyerang Madinah pada saat perang Khandaq. Perang Khandaq ini dimulai pada saat bulan Syawal, sekitar pertengahan bulan Syawal. Selesai bulan Zulqa'dah. Ya. Nah, jadi setelah Zulqa'dah ini Nabi diteruskan dengan perang Bani Quraidah. Ya. Jadi kurang lebih 45 hari ditambah Bani Quraidah 25 hari pengepungan, maka kurang lebih 70 hari. Maka setelah selesai perang Bani Quraidah ini, ada sabda Nabi yang terkenal, ya, bahwa Nabi bersabda, mulai saat ini Madinah atau Quraisy tidak akan pernah lagi menyerang Madinah. Justru kita yang mulai saat ini akan menyerang Quraisy. Ya. Coba Bapak-bapak lihat, perhatian dalam kajian sirah nabawiyah, perang Badar, Quraisy membawa 1000 pasukan menyerang 314 Nabi dan sahabatnya yang berniat untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Perang Uhud, Quraisy membawa 1000 orang pasukannya, membawa 3000 orang pasukannya menyerang Madinah di Bukit Uhud. Bukit Uhud ini hanya di sebelah utaranya Madinah, hanya berjarak sekitar 7-8 km. Ya, di luar gerbang Madinah ada namanya Bukit Uhud. Bukit Uhud ini masih termasuk tanah haram. Ya, sampai sekarang Bukit Uhud ini masih termasuk tanah haram. Jadi dekat dengan Madinah, itu cuma sekitar 7 km di gerbangnya sebelah utaranya Madinah, Bukit Uhud. Perang Khandaq, Madinah diserang juga. Ya. Tapi kita perhatiin setelah perang Khandaq, Nabi bersabda, perang Khandaq itu adalah terakhir Madinah diserang oleh Quraisy. Mulai saat ini
Madinah yang akan menyerang ke Quraisy. Kita lihat, perhatikan perang-perang setelah perang Khandaq, baik perang Khaybar, perang Mu'tah, perang Hunain, ada lagi ekspedisi ke perang Bani Mustalik, ada lagi perang Tabuk. Itu semuanya umat Islam, Rasulullah SAW beserta sahabat keluar dari Madinah menyerang suatu kaum. Nah, dan sebagaimana yang kita ketahui kemarin bahwa perang Ahzab atau perang Khandaq ini adalah perang sekutu. Ya. Terjadinya karena ada hasutan dari orang Yahudi kepada beberapa kabilah, khususnya Quraisy, Bani Sulaim, Bani Ghatafan, dan beberapa suku-suku kecil yang ada di sekitar Jazirah Arab, sehingga mereka berkumpul menjadi sekutu menyerang Madinah. Ya. Quraisy 4.000 pasukan, Ghatafan 4.000 pasukan, dan 2.000 pasukannya terdiri dari Yahudi Bani Nazir, Yahudi Bani Qoniko, ada juga suku-suku kecil di sekitar Arab. Mereka berpartisipasi dalam perang Ahzab menyerang Madinah itu, ada yang dalam bentuk memberikan suplai makanan, kuda-kuda perang, unta, maupun sedikit pasukan, ada yang 100, ada yang 200. Nah, jadi ada beberapa suku-suku kecil. Nah, sekarang kita periodenya adalah bagaimana upaya Nabi SAW menghukum suku-suku kecil yang ikut serta memerangi Nabi SAW dan para sahabat pada saat perang Ahzab. Ya, jadi sekarang Nabi dan pasukannya yang keluar dari Madinah. Bapak, jamaah salat subuh yang Allah muliakan, salah satu dedengkot orang Yahudi yang memprovokasi terjadinya perang Ahzab itu ada yang namanya adalah Abu Rafi. Abu Rafi ini adalah kepala kabilah atau kepala sukunya Yahudi Bani Nazir. Bani Nazir dan Bani Qoniko ini setelah mereka terusir dari Madinah, ya, karena melakukan pelanggaran, ya, itu mereka mendiami suatu daerah yang namanya Khaybar. Khaybar ini suatu daerah yang sangat kaya raya dengan benteng-benteng yang tinggi. Itu kalau nanti kita ada bercerita tentang perang Khaybar, ya. Tapi masih beberapa periode lagi untuk perang Khaybar. Khaybar ini dikatakan sebagai mungkin surganya dunia di Jazirah Arab. Petrodolarnya karena sangat kaya raya. Kalau udah disebutkan dengan harta Khaybar, udah gak kebayang bagaimana besarnya harta Khaybar. Khaybar ini terdiri dari penduduk Yahudi Bani Nazir dan Bani Qainuqa. Nah, mereka yang terusir dari Madinah ini, ya, ketua kabilahnya Bani Nazir, Abu Rafi namanya, dia salah satu yang memprovokasi. Ya, ada 2 orang ketua Bani Yahudi yang ikut memprovokasi, satu Huyai. Huyai ini sudah terbunuh pada saat Nabi menyerang Bani Quraidah. Nah, salah satu yang dipenggal itu adalah namanya Huyai. Kalau Ka'ab ini pimpinannya Yahudi Bani Quraidah. Nah, ada Huyai, dia salah satu petinggi Bani Nazir. Pada saat perang Bani Quraidah, dia pun sudah terbunuh, dipenggal. Tinggal satu lagi namanya Abu Rafi. Jadi ada 2 orang petinggi Yahudi yang memprovokasi, dia yang melobi ke sana kemari semua suku-suku yang ada di Jazirah Arab sehingga terkumpul pasukan membentuk perang Ahzab. Ya. Maka Nabi berkumpul dengan para sahabatnya. Nabi mengatakan, siapa yang mau menyelesaikan urusan dengan Abu Rafi? Ya. Maka ada yang namanya Ibnu Atik radhiyallahu an beserta 4 orang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang berperan serta dalam membunuh Huyai adalah sahabat dari suku Aus. Ya, kan kita tahu di Madinah itu untuk orang Ansor ada 2 suku. Satu suku Aus, 2 suku Hadraj. Ya, ini 2 suku di Madinah yang menjadi sahabat Ansor. Tadinya ada 2 suku, begitu Nabi datang maka cuma ada 2 sekarang. Muhajirin, orang yang dari Makkah pindah ke Madinah. Ansor adalah orang asli Madinah yang bagaimana menyambut Nabi. Ansor ini terdiri dari 2 suku, suku Aus dan suku Hadraj. Ya. Nah,
Yang membunuh Huyai adalah kebanyakan orang-orang dari suku Aus. Maka kata Ibnu Ati, izinkan kami dari suku Hadrat untuk berpartisipasi, kami yang akan bertanggung jawab untuk membunuh Abu Rafi. Ya, Abu Rafi ini berdiam di Khaybar, di dalam suatu benteng, benteng Khaybar, negeri Khaybar yang terdiri dari Bani Nazir dan Bani Qainuqa. Dan Abu Rafi ini adalah kepala sukunya Bani Nazir. Maka penjagaannya sangat ketat. Maka Nabi mengutus, kata Nabi, bawa sahabat temanmu 4 orang. Jadi berangkatlah ekspedisi berjumlah hanya 5 orang, ya, untuk menghukum, membunuh Abu Rafiq di dalam benteng Bani Nazir di dalam Khaybar, kota Khaybar. Ya. Ada 2 riwayat dari Sahih Bukhari tentang bagaimana ekspedisi ini berjalan. Ya, pembunuhan terhadap Abu Rafi. Ya. Versi yang pertama, jadi kita ada Abu Rafi ini pimpinannya itu adalah Ibnu Atik sahabat radhiyallahu an beserta 4 orang. Ada yang mengatakan bahwa Ibnu Atik ini adalah orang yang menderita rabun. Berarti kan kalau rabun kan nggak jelas melihat, kurang jelas melihat, itu kan rabun, kayak gitu. Ya. Nah, versi yang pertama, berangkatlah dari Madinah 5 orang ini, tapi semua hadis mengatakan 5 orang yang berangkat. Amirnya adalah atau pimpinannya adalah Ibnu Atik. Nah, misinya 1, kata Nabi SAW, membunuh Abu Rafi. Selesai pulang, tidak ada yang lain. Ya, nggak ada membunuh yang lain, nggak boleh membunuh perempuan, nggak boleh merusak, nggak boleh apa, itu semuanya Nabi sudah sampaikan pada saat mereka berangkat. Cuma 1 misinya bagaimana membunuh Abu Rafi sebagai pimpinan Bani Nazir. Ya, jadi cuma 1 misinya. Maka versi yang pertama, berangkatlah 5 orang ini menuju Khaybar. Pada saat Khaybar ini suatu kota dengan benteng yang tinggi dan pertahanan yang kuat. Penjaga gerbang bentengnya ini mengenali setiap muka-muka orang Yahudi yang tinggal di Khaybar. Jadi namanya security-nya ini penjaga benteng, siapapun dia tahu ini penduduk Khaybar bukan. Jadi kalau ada orang baru dia tahu. Nah, ya harusnya mungkin security pun harusnya seperti itu gitu kan, security itu harusnya tahu penduduk Marga Laksana ini muka-mukanya siapa aja. Begitu ada orang baru dia langsung tahu gitu kan. Sama mungkin kalau kita di masjid, kita biasa di masjid begitu ada orang baru kelihatan, oh Bapak orang baru ya Pak, kayak gitu kan. Nah, tapi kalau kita nggak pernah jarang di masjid ya kita nggak akan tahu mana orang baru mana enggak gitu kan, kayak gitu. Nah, security pun harusnya karena dia sudah terbiasa, dia tahu mana muka-mukanya orang Marga Laksana gitu. Begitu bukan orang Marga Laksana dia stop. Siapa nih Bapak? Mana KTP-nya? Apa semua gitu kan. Nah, ini penjaga benteng Khaybar, ini dia tahu Pak. Mana muka-mukanya orang-orang yang ada di dalam benteng. Begitu bukan orang benteng Khaybar, pasti ditahan. Jadi kesulitannya adalah di situ bagaimana memasuki benteng Khaybar. Tapi pada saat itu Allah turunkan ilham, Allah turunkan suatu hikmah. Rupanya lagi ada kejadian, lagi ribut-ribut di dalam benteng Khaybar. Untanya Abu Rafi lepas. Untanya Abu Rafi lepas. Yang namanya untanya pimpinan lepas, akhirnya kan banyak anggota kabilahnya yang mencari. Bahkan mencarinya pun sampai keluar benteng. Ya. Sehingga benteng pun dibuka. Pada saat senja benteng dibuka untuk orang-orang berlari bagaimana mencari untanya Abu Rafi yang lepas. Nah, ketika unta itu sudah ketemu, maka 5 orang ini pun menutup wajahnya sebagian karena pasti kelihatan. Orang benteng tahu penjaga benteng mana yang ini. Dan mereka membaur di dalam rombongan orang-orang yang tadinya mencari unta itu untuk kembali masuk ke dalam benteng. Dan selamat tidak ketahuan. Terus pada malam mereka akhirnya bersembunyi di kandang keledai. Ya. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat keledai. Ya. Nah,
keledai ini di kandang bersembunyi sampai menunggu malam dan mencari informasi tentang rumahnya Abu Rafi. Cuman karena ke rumahnya kepala suku kan pasti kelihatan sendiri gitu kan. Dia rumahnya loteng tingkat gitu kan. Rumahnya paling bagus, pengawalnya banyak. Versi yang pertama adalah mereka para sahabat 5 orang dipimpin oleh Ibnu Atik ini, mereka menunggu sampai malam hari. Terus ketika sudah mencapai malam, mereka mengetuk, 5 orang ini mengetuk pintu rumahnya Abu Rafi. Karena sudah lazim di zaman dulu bahwa yang namanya kepala suku ini sering diketuk pintunya kalau malam hari maupun siang hari, ya. Karena mereka banyak orang yang minta sumbangan. Dan dia pasti ngasih kalau diketuk pintu minta sumbangan. Kenapa? Supaya disebut dermawan. Ini dari zaman dulu, Pak. Nah, malam diketuk pintunya, siapa kalian? Yang keluar adalah istrinya Abu Rafi. Kami musyafir yang perlu sumbangan untuk melanjutkan hidup. Oh, tunggu sebentar. Nanti kalian ketemu langsung dengan suami saya Abu Rafi. Begitu mereka masuk, suasana gelap, ya, kamarnya Abu Rafi gelap. Terus dari 4-5 sahabat itu akhirnya kena lihat di rumah sepi, ya. 4 orang menjaga pintu, 1 orang mencari kamarnya Abu Rafi yang paling besar. Dan pada saat itu ada suaranya Abu Rafi, kamarnya gelap, ya. Maka begitu ada suara di atas tempat tidur ada Abu Rafi, maka 1 orang Ibnu Atik ini langsung menghujankan pedangnya ke tubuh Abu Rafi sehingga langsung tewas. Ada hadis mengatakan, kata Ibnu Atik, bahwa kamar itu gelap gulita sehingga tidak bisa melihat apapun kecuali hanya melihat kulit lengan yang putih mulus. Dan memang Abu Rafi ini kulitnya putih sekali, Pak. Orang Yahudi. Sehingga hanya melihat kulitnya saja yang, ya cobalah kita di kamar gelap gulita hanya melihat kulit yang putih, tempat benda yang putih. Ini kulitnya Abu Rafi seputih itu. Tidak ada cahaya. Nah, setelah membunuh, mereka pun langsung keluar. Menunggu paginya benteng dibuka, baru kembali ke Madinah dengan selamat. Ini versi yang pertama, membunuh Abu Rafi. Versi yang kedua, menurut hadis Bukhari, ya, 5 orang ini sampai di luar benteng Khaybar, ya, sampai di luar benteng Khaybar. Yang 4, karena masih nyampainya belum malam, yang 4 ini bermusyawarah mereka, ya. 1 orang mengatakan, Ibnu Atik, bagaimana kalau kita lanjut? Kita nunggu malam saja, kata yang lain. Baiklah kalau begitu, yang 4 nunggu, Ibnu Atik akan mencari cara bagaimana masuk ke Khaybar. Maka setelah menemukan cara, ya, menyelinap dan yang sebagainya, malam hari mencapai di rumahnya Abu Rafi. Jadi kalau versi yang pertama 5 orang masuk ke rumah semuanya Abu Rafi dengan menyamar sebagai musafir. Kalau versi yang kedua, Ibnu Atik sendiri yang datang ke rumah Abu Rafi. Nah, Ibnu Atik ini mempunyai kelemahan yaitu rabun matanya, sehingga tidak bisa melihat dengan jelas. Maka ketika tengah malam dia sudah bisa masuk dengan mengganjal pintu gerbang, diganjal untuk dia keluar. Di pintu gerbang kan dibuka dulu. Begitu sudah dia masuk, dia kasih ganjel gitu kan, supaya kalau nanti keluar nggak terkunci. Maka Ibnu Atik pun masuk ke dalam rumahnya Abu Rafi. Setelah itu Abu Rafi lagi tidur. Maka Ibnu Atik ini menyamarkan suaranya. Di mana Abu Rafi? Ini ada perlu penting. Saya di sini, gitu kan. Maka begitu tahu ada suara, patokannya cuma suara. Langsung mendekati suara, langsung dipukul pakai pedang. Begitu selesai pukul pakai pedang, dia keluar. Tapi belum sampai keluar rumah,
Abu Rafi langsung teriak, ada yang mau membunuh saya. Begitu, oh masih hidup. Maka langsung Ibnu Atik ini menanya lagi, tapi dengan suara yang berbeda. Dengan suara yang berbeda, menyamarkan. Siapa yang membunuh? Ada di mana? Ini ada di sini. Ibnu Atik cuman ingin tahu ada suara di mana. Karena dia rabun, gak bisa melihat. Berdasarkan suara. Ada di sini. Begitu dengar balik lagi, dibunuh lagi. Dia keluar lagi, masih hidup juga rupanya. Tolong, ada yang mau membunuh saya. Berubah suara lagi, terus nanya, di mana yang pembunuhnya? Di mana pembunuhnya? Gitu. Di sini. Balik lagi sampai akhirnya mati, nggak ada suara. Menurut riwayat dia langsung keluar, terus ketemu dengan sahabatnya yang 4 orang itu. Bagaimana? Sudah Abu Rafi, sudah saya bunuh. Sekarang kita langsung kembali ke Nabi SAW di Madinah. Misi 5 orang itu sukses membunuh Abu Rafi di Bani Nazir. Selesai dengan misi di Bani Abu Rafi, maka Rasulullah juga membentuk Syar'iyah. Ya. Kita tahu kan di zaman Rasulullah ada 3 jenis pasukan, 1 namanya Syar'iyah, 2 Ma'rakah, 3 apa Pak Nasir? Yang ketiga apa? A titik-titik, B titik-titik, C titik-titik. A gazwah, B gazwah, C gazwah. Gazwah. Ya, Syar'iyah ini pasukan yang terdiri dari kurang 100 orang. Ma'rakah lebih dari 100 orang, tapi Nabi tidak ikut serta. Gazwah lebih dari 100 orang, tapi Nabi jadi pimpinan ikut serta. Itu aja bedanya. Ya, jadi kalau kita bilang Ghazwah Uhud berarti perang Uhud Nabi ikut serta. Ma'rakah Mu'tah berarti perang Mu'tah Nabi nggak ikut serta. Karena memang di perang Mu'tah Nabi nggak ikut serta. Cuman ada 3 panglima. Ya. Jadi kalau Syar'iyah pasukan kecil di bawah 100 orang. Nah, maka setelah selesai dengan misi menghukum Abu Rafi ini, ya, Nabi SAW mengutus 30 orang sahabat untuk menghukum Bani Bakr. Ya, karena Bani Bakr ini ikut serta dalam perang Ahzab dengan cara mensuplai 100 pasukan, mensuplai makanan, mensuplai kuda dan unta. Ya, maka Nabi menghukum mereka dengan cara menyerang. Nabi mengutus 30 orang sahabat. Jarak perjalanan dari Bani Bakr ini ada di sekitar daerah Najd. Ya. Bani Bakr ini jarak perjalanannya sampai dengan ujung kotanya Bani Bakr ini 7 hari perjalanan, 7 malam. Sampai dengan ujungnya Bani Bakr 10 malam. Kalau kita bilang sih mungkin perjalanan kita mulai dari sini ke Krangkeng, Cirebon itu kan perbatasannya kan Kapetakan. Dari sini ke Kapetakan itu 7 malam, Pak. Lebarnya Bani Bakr ini dari Kapetakan sampai dengan Losari, ujungnya berbatasan dengan Brebes, itu 3 malam lagi. Jadi total perjalanan sampai dengan ujungnya Bani Bakr ini 10 malam. Kalau kita dari Indramayu, anggap aja dari Indramayu. Jadi perjalanan dari Madinah ke Bani Bakr ini maksimal perjalanan 10 malam. Jarak paling dekatnya adalah 7 malam. Maka 30 orang ini pun membawa misi yaitu bagaimana menghukum Bani Bakr di daerah Najd. Maka tanpa banyak perlawanan, karena tidak diduga, 30 orang ini berhasil memporak-porandakan pertahanan Bani Bakr sehingga mereka melarikan diri. Dan ketika mereka pulang membawa ghanimah atau harta rampasan perang 150 ekor unta dan 3.000 ekor domba. Dibawa pulang ke Madinah. Hitung Pak Haji Taufik berapa nilainya Pak Haji Taufik? Kalau 150 ekor unta, satu unta berapa harganya kira-kira Pak Basori? Satu ekor unta berapa harganya Pak? Satu ekor unta berapa harganya? Ada 40 juta. Lebih 50? Kurang lebih. Ya udah sama saudara dibungkus saja lah 50 juta Pak Nasir, tawar-menawar.
Berarti kalau 150 ekor unta dikalikan 50 berarti berapa tuh? 7,5 miliar. Berapa? 7. Kurang lebih 7,5 M. Itu baru dari unta. 3.000 domba. Dombanya jangan bayangin kayak domba di sini Pak, yang kecil 3.000, 3 juta gitu. Dombanya domba gede, domba yang itu. Domba Garut mungkin bisa jadi satu ekornya bisa 5 juta gitu kan. Nah, kalau 3.000 ditambah kalikan 5 juta udah berapa? Jadi membawa harta rampasan perang dari hewan ternak yang ditinggalkan di Bani Bakar itu 150 unta dan 3.000 ekor domba. Dibawa perjalanan 7 malam Pak dari Bakar ke Madinah. Bayangin bawanya. Gitu. Anggo gremet limuan. Bedukang go. Ya kambing kan ada yang penting ini bisa nurut gitu kan. Asal jangan bawa ayam aja Bang. Kalau bawa ayam susah gitu kan. Bawa bebek lebih gampang juga. 1 ekor ke depan ikut semua gitu kan. Gitu. Nah, jadi harta rampasan perangnya segitu. Di tengah perjalanan, rombongan 30 orang ini menahan 1 orang yang bernama Sumamah. Ya. Sumamah ini dikira 30 orang sahabat Nabi ini adalah orang Bani Bakar. Nggak kenal, pokoknya ketemu orang, pikirnya orang lagi ada di daerah Bani Bakar, dianya gitu kan. Udah ditahan. Jadi tawanan perang. Nggak ditanya, pokoknya oh ini lagi ada di Bani Bakar, udah ditahan aja dibawa. Sampai dengan Madinah. Begitu sampai Madinah, Rasulullah bertakbir Allahu Akbar, bersyukur karena dengan kemenangan dengan Bani Bakar membawa harta ghanimah, ya. Dan begitu melihat kata laporan dari amir rombongannya, ya Rasulullah kami menang, ini harta rampasan perangnya, ini ghanimahnya, karena ghanimah ini sudah ada aturan mainnya di dalam hukum Islam. 1/5-nya adalah buat Nabi, 4/5-nya untuk dibagikan. Ya. Ini harta rampasan perangnya dan kami pun menawar beberapa orang yang dibawa dari sana. Ya, karena tawanan ini nanti bisa ditebus jadi tebusan. Kemarin disampaikan bahwa kalau tawanan yang hidup itu boleh ditebus dengan harta. Tapi kalau yang sudah jadi mati, sudah jadi mayat, ya, ini tidak boleh ditebus dengan harta. Hanya boleh diambil harta yang melekat di dalam yang dia bawa. Ya, ingat kemarin ketika perang Khandaq, perang tanding antara siapa namanya? Amru bin Hudud ya. Dan Naufal yang mati di tangan Ali dan Zubair. Ketika orang dari Quraisy minta jenazahnya dengan timbal balik 1.000 keping perak, Nabi menolaknya. Ya. Nah, maka Nabi begitu melihat Sumamah bilang ke amir rombongan, "Apakah kalian tahu siapa yang kalian tawan?" "Tidak tahu ya Rasulullah, kami mengira dia orang Bani Bakar." Dia adalah Sumamah. Sumamah itu adalah pimpinan atau ketua kabilahnya Bani Hanifah. Bani Hanifah ini tinggal di daerah yang namanya Yamamah. Yamamah ini suatu daerah yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang besar, ya, kurang lebih 30.000 orang jumlah anggota kabilahnya, ya. Dan Yamamah ini atau Ibnu Hanifah ini adalah pensuplai bahan makanan pokok untuk kaum Quraisy. Jadi kaum Quraisy ini kebutuhan gandum, kebutuhan kurma, minyak dan lain-lainnya ini banyak disuplai dari Bani Hanifah. Yang mereka tahan adalah Sumamah, ketua kabilahnya. Maka kata Nabi SAW para sahabat, ikat Sumamah di dekat pintu Masjid Nabawi. Jadi diikatnya di Nabi. Terus pesan Nabi lagi, layani para tawanan dengan sebaik mungkin, wabil khusus ke Sumamah. Sumamah ini ditahan oleh Rasulullah di depan pintu Masjid Nabawi sampai dengan 3 malam. Tujuan Nabi SAW adalah supaya Sumamah melihat tingkah laku para sahabat, mendengarkan tausiah Nabi, dan mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran yang dilantunkan dari Masjid Nabawi. Karena bagaimanapun Sumamah ini orang Arab, ngerti bahasa Arab. Maka pada subuh pertama, Nabi sebelum datang ke masjid, Nabi menemui Sumamah. "Ya Sumamah, bagaimana keadaanmu dan bagaimana pendapatmu?" Cuma itu pertanyaan Nabi.
Maka Sumamah menjawab, "Ya Muhammad, andaikan engkau membunuh saya, maka engkau akan berhadapan dengan ribuan darah yang akan dendam, akan menyerang kamu." Kenapa? Karena dia ketua kabilah, Pak. Dia punya pasukan, dia punya anggota kabilah. Maka dia bilang, andaikan engkau membunuh saya, berarti kan menumpahkan darah saya, maka akan ada darah-darah yang lain yang akan menyerangmu. Artinya apa? Nanti akan ada orang-orang dari kabilahnya yang akan menyerang Madinah. Itu yang pertama. Yang kedua, andaikan engkau melepaskan kami, melepaskan saya, engkau akan bertemu dengan orang yang tahu dengan rasa terima kasih. Intinya mah, engkau minta harta apa? Kami akan berikan. Ketua kabilah, Pak, kaya raya. Minta 1000 unta, mau berapa? Akan dikasihkan. Rasulullah nggak menjawab, langsung pergi aja ke masjid. Imamin sholat. Subuh kedua, seperti itu juga Rasulullah. Subuh kedua Rasulullah pun sama, pertanyaannya sama. Bagaimana keadaanmu ya Sumamah dan apa pendapatmu? Dan Sumamah pun menjawab dengan jawaban yang sama. Jika engkau membunuh saya, maka engkau akan berhadapan dengan darah-darah di belakang saya yang akan dendam kepadamu dan menyerang Madinah. Tapi jika engkau membebaskan saya, engkau berhadapan dengan orang yang tahu rasa berterima kasih. Engkau minta apa? Hari ketiga, subuh ketiga, Nabi pun dah sama. Sebelum sampai masjid, datang dulu ke Sumamah. Ya Sumamah, bagaimana keadaanmu dan bagaimana pendapatmu? Jawaban Sumamah pun tetap sama seperti itu. Setelah Sumamah mendapatkan Nabi menyampaikan jawaban itu, Nabi mengatakan, "Ya Sumamah, engkau bebas." Ya. Selama 3 malam berinteraksi, dia diikat di depan Masjid Nabawi ini. Sumamah ini banyak melihat kejadian-kejadian yang membuat dia berpikir. Karena bagaimanapun dia ketua kabilah, dia orang yang cerdas. Bagaimana dia melihat, bagaimana mendengarkan bacaan Quran, bagaimana dia melihat muamalah para sahabat yang ketika bertemu, assalamualaikum, saling jabat tangan, saling pelukan dengan senyum. Mereka bagaimana lembut terhadap sesama, tapi tegas pada waktu dan tempat yang lain. Dan bagaimana para sahabat ini memperlakukan tawanan dengan cara yang sangat luar biasa. Karena bagaimanapun Sumamah ini adalah ketua suku. Yang namanya ketua suku pasti tahu dalam peperangan kalau ada yang namanya tahanan, ya, boro-boro diperhatiin makanannya. Bahkan seringnya nggak dikasih makan. Mau mati, mau enggak, namanya tawanan terserah. Kalau masih hidup ada yang mau nebus ya dapat duit, kalau enggak ditebus ya mati. Tapi sahabat ini memperlakukan tawanan ini dengan cara yang luar biasa. Bahkan ada suatu ketika mungkin di hari kedua ada seorang sahabat kirinya megang kurma, kanannya megang roti, kurma kering, malah rotinya yang disuapkan ke Sumamah. Ya, rotinya yang kering, kurma kering buat dirinya, tapi yang terbaik buat tawanan. Akhirnya setelah hari ketiga, ketika dibebaskan, Sumamah kembali ke Yamamah. Masih di tengah perjalanan, dia mikir, ini kalau caranya seperti ini, dia yakin bahwa itu adalah agama yang benar. Maka Sumamah pun belum sampai ke Yamamah, belum sampai Bani Hanifah, balik lagi ke Madinah, ketemu dengan Rasulullah. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, bagaimana caranya saya masuk Islam?" Kata Nabi, "Mudah. Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Maka Sumamah mengatakan, "Ya Muhammad, tahukah engkau, ketika pertama kali saya datang ke sini, ditahan di sini, muka engkau adalah muka orang yang paling saya benci. Agama engkau adalah agama yang paling saya benci. Dan Madinah adalah negeri yang paling saya jauhi. Tapi engkau saksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muka engkau adalah muka yang paling aku cintai. Madinah adalah negeri yang paling aku rindukan. Dan Islam adalah agama yang paling saya junjung tinggi." Maka Sumamah masuk Islam. Setelah Sumamah masuk Islam, Sumamah pun bilang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah,
Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah saya kembali ke Yamamah di kabilah Bani Hanifah di Yamamah, atau saya melanjutkan mau umroh? Jadi rupanya Sumamah ini ketika ditangkap di Bani Bakar itu dalam perjalanan mau umroh ke Mekah, mau tawaf. Maka kata Rasulullah, lanjutkan umrohmu, tawafmu ke Ka'bah, tapi dengan cara yang syar'i. Karena panggilan kalimat yang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Nah, itu kan kalimat talbiyah. Kalimat talbiyah itu kan cuma sampai la syarika lak. Itu kan talbiyah yang sesuai syar'i. Nah, kalau umroh atau haji zaman dulu itu setelah la syarika lak itu ada tambahannya lagi. Nah, la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Kan 4 ini kan. Nah, kalau zaman dulu itu masih ada tambahan 2 kalimat lagi. Ini kalimat yang syirik. Ya, kan tanpa sekutu, kecuali sekutu-sekutu yang lain. Nah, ini sekutu-sekutu yang lain ini yang dihilangkan pada saat sekarang ini. Ya. Jadi kalau yang sekarang ada 4 kalimat, kalau zaman dulu ada 6 kalimat ketika umroh haji zaman Quraisy. Oleh Rasulullah dihilangkan 2 kalimat terakhir. Karena kalimat terakhir adalah kalimat syirik. Engkau melanjutkan umrohnya, tapi dengan hanya 4 kalimat itu. Terus akhirnya menurut riwayat Sumamah ini tinggal beberapa hari di Madinah untuk belajar bagaimana sholat, surah hafalan surat-surat pendek. Setelah itu pun Sumamah berangkat ke Mekah untuk melanjutkan umrohnya, tawaf di sana. Tahu Sumamah yang datang, petinggi Quraisy ini menyambut Sumamah dan menemani Sumamah untuk tawaf. Ketika tawaf, Sumamah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Titik. Maka begitu sampai titik ini, petinggi Quraisy bilang, "Ya Sumamah, lanjutkan." Apa lanjutannya kata Sumamah? Masa engkau enggak tahu? Atau jangan-jangan engkau sudah masuk agamanya Muhammad? Betul, saya sudah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka petinggi Quraisy ini marah pada Sumamah dan dia pun menahan Sumamah jadi tahanan. Begitu tahu Sumamah jadi tahanan, orang-orang Bani Hanifah datang ke Mekah. Ya, maka kata Sumamah, "Wahai kaumku, embargo Mekah. Jangan sampai ada bahan makanan dari Sumamah, dari Hanifah masuk ke Mekah. Semua bahan makanan yang disuplai dari Ibnu Hanifah di stop. Gandum, kurma, minyak zaitun dan lainnya di stop. Bahkan dari beberapa suku-suku kecil pun di stop. Kenapa? Dengan kekuatan perangnya Ibnu Hanifah ini bisa menekan suku-suku yang lain. Sehingga pada saat itu Quraisy Mekah dilanda mau kelaparan. Kenapa? Nggak ada bahan makanan datang. 5 hari saja di stop, di embargo, sudah stres orang Mekah. Ada dapur yang sudah nggak bisa ngebul. Maka Abu Sufyan sebagai pimpinannya Mekah datang ke Sumamah, "Ya Sumamah, kami mau minta maaf, tolong dibuka embargonya." "Ya Sumamah, kami minta maaf, kami mau melepaskan engkau, tolong embargonya dibuka, suplai kembali kami." Sumamah ini masuk Islam dengan ikhlas. Ya, maka Sumamah mengatakan, "Boleh dibuka embargonya, tapi dengan satu syarat." Apa syaratnya ya Sumamah? "Kalian datang ke Madinah, minta izin ke Rasulullah, apakah dibolehkan atau tidak sama Rasulullah untuk dibuka embargonya. Kalau kata Rasulullah boleh, maka saya akan membuka embargonya. Saya akan bilang ke kaum saya, suplai lagi. Tapi kalau kata Rasulullah nggak boleh, ya kalian nggak akan dapat." Bagaimana Pak? Baru masuk Islam, Sumamah sudah begitu takzimnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bayangin, dengan berat hati Abu Sufyan sebagai pimpinan perang Ahzab yang tadinya mengepung Madinah,
mengemis kepada Madinah, kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, engkau lihatlah sanak saudaramu, sahabat kerabatmu di Mekah, mereka kelaparan. Tolonglah bilang ke Sumama untuk membuka embargonya." Rasulullah ketawa dan Rasulullah bilang, "Ya, bilang ke Sumama, izinkan." Maka di sekitaran Arab itu orang-orang sudah berpikir Mekah menghibah-hibah datang ke Madinah mengemis-kemis untuk dibuka embargonya. Maka di bawah Mekah saat itu juga jatuh di sekitar Madinah. Satu orang, Sumamah, kepala suku Abu Hanifah. Hanifah daerah di sekitar Yamamah. Ya, padahal sukunya belum masuk Islam, baru kepala sukunya aja, Pak. Ya. Jadi dua dulu, Pak. Untuk saat ini pun sudah lumayan 45 menit. Ya, kita baru 2 ekspedisi upaya Nabi menghukum suku-suku di sekitaran Jazirah Arab yang berpartisipasi dalam perang Ahzab. Nanti masih ada beberapa suku lagi ya, sampai dengan Nabi akan melakukan perjanjian Hudaybiyah. Jadi terus berlanjut serinya. Ya. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim, sallallahu ala Muhammad.